Itulah firman Allah. Jadi Allah sudah menegaskan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nah, mereka itulah penghuni surga. Bukan insya Allah lagi, jamin. Cuma ibu bapak, kita tidak cukup dengan mengatakan iman dan amal soleh tanpa pemahaman yang mendalam. Iman yang bagaimana? Baik, kita bicara surga dulu. Banyak ayat yang saya cantumkan di situ, ya Bapak. Jadi seperti tadi kalau kita itu ngomong hadis, ya beda dengan kalau kita ngomong Quran. Kalau Quran sudah jaminan, ya misalkan nomor 1, gitu ya. Orang yang beriman dan beramal soleh, banyak ayat di situ, hanya saya tampilkan berapa saja. Di antaranya surat 2 ayat 82. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Surat 2 ya, ayat 82 ya. Jadi poin 1 di lembaran itu. Monggo. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah firman Allah. Jadi Allah sudah menegaskan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nah, mereka itulah penghuni surga. Bukan insya Allah lagi, jamin. Cuma ibu bapak, kita tidak cukup dengan mengatakan iman dan amal soleh tanpa pemahaman yang mendalam. Iman yang bagaimana? Amal soleh yang bagaimana? Ini yang harus diperdalam, ya, karena apa? Ngomong iman, ada orang yang iman eto-etoan, ngaku beriman tapi ternyata tidak beriman, ya. Kan begitu di Al-Baqarah 8 itu, ya. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia yang berkata saya beriman kepada Allah pada hari akhir, tapi Allah mengatakan sebenarnya mereka tidak berarti tidak memenuhi ayat ini. Lalu iman yang bagaimana? Allah menyatakan imanmu harus seperti ayat ini. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, bukan iman etok-etokan. Bagaimana iman yang sebenar-benarnya itu? 8 ayat 2 ayat 3. Nah, jadi kalau kita oncei, memang ayatnya sederhana, iman dan amal soleh, sederhana itu ayatnya. Tapi kalau dioncei, iman itu yang bagaimana? Ya, memenuhi syarat sampai Allah mengatakan beriman yang sebenar-benarnya. Surat 8 ayat 2 dan ayat 3 itu kalau dikumpulkan ada 5 syarat itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. 1, terus. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. 2. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. 3. Dilanjutkan ayat 3. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat. 4. Dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 5. Jadi surat 8 ayat 2 dan ayat 3 isinya 5. Baru ayat 4 Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Itulah iman kita harus seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar saya beriman, ya, dan di ayat lain Allah mengatakan itu. Apakah cukup kamu mengatakan saya beriman? Tidak cukup, diuji oleh Allah. Sehingga Allah membuktikan, ya, kamu betul-betul beriman atau tidak, ya. Jadi inilah iman yang harus kita miliki. Kembali kepada poin yang pertama, alladzina amanu, ya, orang-orang beriman. Ayo iman kita iman yang seperti ini, ya, seperti ini. Jadi apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Gemetar bukan berarti ndredeg. Seperti kalau seorang ibu berjalan sendirian simpangan wong gendeng teko kono. Gemetar mboten? Gemetar, lari mergo simpangan wong gendeng. Tapi gemetar di sini bukan berarti lari. Gemetar di sini ada rasa takut kalau kita tidak melaksanakan
perintah Allah, pemahamannya ke sana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Jadi orang beriman itu bisa ngaji seneng karena dibacakan ayat Allah. Jangan sampai dia ngaji muni bosan aku bolak-balik kok. Nah, dan yang ketiga tawakal kepada Allah. Yang keempat mendirikan sholat. Yang kelima menginfakkan bagian rezeki. Baru ayat 4 tadi itu. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, masih ayat 4 lanjutannya Bu, jaminan dari Allah juga. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Derajat tinggi di sisi Tuhannya, surga. Oh